Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali. Hari ini hari Senin, tanggal 13 bulan Juli 2020, ya, akhir Zulqa'dah 1441 Hijriah. Dan kita mulai hari ini akan membahas salah satu alamatul kubra, tanda besar kiamat, yaitu nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Dan dalam konteks ini kita mengawali pembahasan kita hari ini dengan membahas surah Al-Fatihah dikaitkan dengan realitas kekinian kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Muslimin. Ya. Saudaraku rahimakumullah, sebelum kita membicarakan soal Nabiullah Isa alaihissalam, maka dipandang penting untuk kita membicarakan tafsir surah Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam fikih salat kita diajarkan bahwasanya salat seseorang tidaklah sah bila mana tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Seorang muslim yang menjalankan secara disiplin salat wajibnya 5 kali sehari semalam, maka dia dalam keadaan tidak sedang safar, yang berarti tidak diqashar salatnya, dia akan membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Ya, sesuai jumlah rakaatnya 5 waktu itu. Ya, bila ditambah dengan 13 rakaat salat sunnah misalnya, dia membaca surat Al-Fatihah menjadi 17 tambah 13, 30 kali setiap harinya. Pertanyaan, mengapa kita sedemikian diharuskannya ya membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita? Ya. Jika kita perhatikan isi dari surah Al-Fatihah ini, kita akan temukan bahwasanya hanya ada satu ayat yang mengandung permohonan hamba kepada Rabb-nya, yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Dan ini menandakan bahwasanya di dalam ajaran kita, ajaran Islam, ajaran Allah Ta'ala, ajaran Nabi Muhammad SAW, seorang muslim, seorang hamba Allah yang mengaku beriman, hendaknya selalu menempatkan ni'matul hidayah, nikmat petunjuk, di atas segala nikmat lainnya. Ya. Sebab permohonan ini kita ucapkan persis satu ayat setelah kita mengucapkan sebuah ikrar di hadapan Allah Ta'ala. Ikrar itu berbunyi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menghamba, mengabdi, beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat selanjutnya yang diarahkan oleh Allah Ta'ala bagi seorang muslim, mohonlah pertolongan yang paling penting, yang paling utama, yang paling strategis. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mau jujur, masing-masing kita punya perbedaan kebutuhan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ada yang membutuhkan pertolongan karena sedang sakit, membutuhkan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Ada yang membutuhkan pertolongan karena dia sedang kesulitan secara ekonomi, sehingga dia memohon kepada Allah pertolongan rizki, harta. Ya. Ada yang membutuhkan pertolongan karena sedang menghadapi kerumitan, ya, menangani sebuah problema, ya, sehingga dia memohon kepada Allah agar bisa keluar dari problema itu. Ya. Tetapi intinya Allah Ta'ala justru menekankan
ya, pada setiap muslim setelah menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, terus dia ajukanlah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ya. Nah, jalan yang dimaksud itu jalan yang mana? Dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat karena menempuh jalan itu. Nah, siapa mereka? Ini dijelaskan di dalam kitabullah Al-Quran juga di surah yang lain, yaitu surah An-Nisa ayat 68-69. Allah Ta'ala berfirman di sana, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Artinya, dan pasti kami akan tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang selalu sidq, benar, jujur, ya. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati di medan laga, terbunuh ya oleh musuh-musuh Allah atau bentuk-bentuk mati syahid lainnya. Dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ini 4 kelompok manusia ini, inilah teman yang sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya teman fit dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Itulah jalannya orang-orang beriman sepanjang zaman. Jalannya hamba-hamba Allah yang taat mengikuti petunjuk dan wahyu ilahi sesuai tuntunan Nabiullah, ya, dan petunjuk kitab dari Allah Ta'ala di zamannya masing-masing. Dan khusus bagi kaum muslimin yang hidup di akhir zaman, berarti mengikuti kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitabullah yang turun di akhir zaman, dan Nabi Muhammad SAW merupakan nabi akhir zaman. La nabiya ba'dah, wala rasulah ba'dah. Nah, ini yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya, ya, nabiyyin, siddiqin, syuhada, wa salihin. Ya. Tapi di dalam surat Al-Fatihah masih ada lagi bagian akhir dari ayat tersebut yang perlu dibaca oleh seorang muslim dalam, ya, sholatnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, bagian terakhir itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya. Nah, jadi kita lewat surat Al-Fatihah ini bukan saja memohon kepada Allah kejelasan jalan mana yang kita ingin tempuh, tapi juga kita memohon kepada Allah kejelasan, kepastian, jangan sampai kita menempuh 2 jalan yang 2 kelompok manusia menjadi celaka karena menempuh jalan-jalan itu. Siapa mereka? Yaitu kelompok yang dimurkai Allah Ta'ala dan kelompok yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi kita di dalam mengajukan permintaan kepada Allah itu, ya, bukan saja minta baiknya, tetapi juga memohon dihindarkan oleh Allah dari buruknya jalan-jalan yang salah, ya. Dan pertanyaan berikutnya, man haula? Siapa mereka-mereka yang Allah maksudkan dimurkai dan yang sesat? Ya. Ternyata yang dimaksud ialah kaum Yahudi, itulah yang dimurkai, sedangkan kaum Nasrani itulah kaum yang sesat. Dari mana kita tahu itu? Dari hadis sahih, ya, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-maghdubu alaihim al-yahud wad-dalluna an-nasara.
dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka yang dimurkai ialah kaum Yahudi dan mereka yang tersesat ialah kaum Nasrani. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan, nas'alahu rajulun min bulqina faqala ya Rasulullah man haula'i qala haula'il maghdubu alaihim wa asyara ilal yahudi qala faman haula'i qala haula'id dhalin ya'ni nasara. Beliau Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang laki-laki dari Balqin. Katanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang dimurkai, sambil menunjuk ke arah kaum Yahudi. Lalu lelaki dari Bulqin tadi bertanya lagi, lalu siapakah orang-orang itu? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Nasrani. Nah, saudaraku rahimakumullah, kenapa kaum Yahudi disebut sebagai orang-orang yang dimurkai, sementara kaum Nasrani disebut sebagai orang-orang yang tersesat? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menulis sebagai berikut. Sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahli iman mengandung ilmu yang hak dan pengamalannya. Jadi setiap orang-orang beriman, ahli iman, menempuh kehidupan ini, dia senantiasa menempuh jalan yang mengandung ilmu di satu sisi dan yang mengandung aplikasi akan ilmu itu. Al-ilmu wal amal, ya, dua-duanya seiring sejalan. Sedangkan orang-orang Yahudi telah kehilangan al-amal, pengamalannya, sementara kaum Nasrani telah kehilangan ilmunya. Karena itu dikatakan murka menimpa kaum Yahudi dan kesesatan menimpa kaum Nasrani. Orang yang tahu suatu ilmu lalu dia tinggalkan, dia tidak mengamalkannya, ya, berarti dia berhak mendapat murka Allah Ta'ala. Sebaliknya, atau sementara itu, orang yang tidak memiliki ilmu, ya, tetapi dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini adalah gambaran mereka-mereka yang tersesat. Ya, orang-orang Nasrani di saat mereka mengarah ke suatu tujuan, tapi mereka tidak mendapat petunjuk menuju ke jalannya. Mengingat mereka mendatangi sesuatu bukan dari pintunya, yakni tidak mengikuti perkara yang hak, artinya sesatlah mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat lagi dimurkai. Hanya yang dikhususkan mendapat murka adalah kaum Yahudi sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah 60 ayat 60, "Malla'anahullahu wa ghadiba alaih", yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai. Sedangkan yang dikhususkan mendapatkan predikat sesat ialah kaum Nasrani sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam suratul Ma'idah ayat 77. Qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad SAW, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus, ya. Nah, di antara sebab kaum Yahudi dimurkai Allah adalah karena mereka melemparkan tuduhan jahat kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan tuduhan keji kepada ibunda dari Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Padahal para rabi-rabi, pendeta-pendeta Yahudi tahu bahwa sesungguhnya Isa ibnu Maryam alaihissalam merupakan utusan Allah, Rasulullah. Bahkan merupakan Al-Masih, juru selamat yang telah dijanjikan Allah Ta'ala bagi Bani Israel, yang bahkan sejak lama mereka menanti-nanti kedatangannya. Tapi karena kehadiran Isa alaihissalam yang menyampaikan ajaran asli kitabullah Taurat plus Injil yang isinya menelanjangi kebobrokan para rabi-rabi Yahudi yang korup itu, maka kaum Yahudi malah mendustakan Isa alaihissalam dan bahkan berusaha untuk membunuhnya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan sebagai berikut. Orang Yahudi
meremehkannya Nabiullah Isa alaihissalam dengan menuduhnya dan ibunya dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas. Ibunya dituduh sebagai berzina. Sementara Nasrani berlebihan dalam memberikan pengakuan terhadap Isa alaihissalam dengan apa yang tidak pantas bagi beliau, yaitu mengangkat derajat Isa alaihissalam dari maqam kenabian, kedudukan kenabian, kepada maqam rububiyah, kedudukan ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, ya. Dari apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maha suci Allah, tidak ada ilah kecuali Dia, ya. Nah, dalam pandangan Islam, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani sama-sama memiliki cara pandang yang keliru terhadap Isa al-Masih alaihi salam. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi-nabi Allah, menandakan bahwa dunia memasuki lembaran sejarah akhir zaman. Sekaligus menandakan berakhirnya peranan ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, sebagai pemegang otoritas keagamaan di muka bumi ini, di dunia yang fana ini. Kaum Yahudi dengan kitab Taurat dan kaum Nasrani dengan kitab Injil tidak lagi berhak mengklaim dirinya dan kelompoknya sebagai pembawa cahaya petunjuk dan wahyu ilahi atas umat manusia. Karena sudah jelas bahwa kedua kitab suci yang masing-masing mereka muliakan tersebut telah mengalami deviasi, penyimpangan akibat ulah tangan-tangan kotor para pemuka agama mereka sendiri, baik para rabi Yahudi maupun para pendeta, para pastor Nasrani. Disebutkan dalam suratul Maidah ayat ke-13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih." Tetapi karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, ya. Allah menetapkan bahwasanya di akhir zaman yang akan memimpin umat manusia adalah kaum muslimin, pengikut setia ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimuliakan Allah dengan kitabullah Al-Quran sebagai petunjuk dan wahyu Allah yang keasliannya dijamin, digaransi tidak akan pernah berubah. Jaminan ini tidak Allah berikan kepada kaum Yahudi dengan kitab Tauratnya maupun kaum Nasrani dengan kitab Injilnya. Sementara di dalam kitabullah Al-Quranul Karim jelas ada ayat yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Suratul Hijr ayat ke-9. Sementara saudaraku rahimakumullah, kita cukupkan untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.